Bu Baide, Bu Nia, menyampaikan cerita basic dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara Proanis. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sehat semua ini? Alhamdulillah sehat ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Biasanya Proanis itu kalau nanya sampingnya tentang diabetes ya. Tapi ini mohon maaf ini lagi musim hujan ya. Sekarang trennya bukan lagi diabetes. Tahu nggak trennya apa sekarang kalau musim hujan? Batuk gitu. Betul ya, betul ya. Ada yang batuk pilek gini, semua ada. Ada yang pakai masker deh, batuk pilek nggak ini? Karena memang kita lagi, semuanya loh. Saya sama yang di sini, saya juga tugas di Wonogiri di asal ini ya. Memang rata-rata ini sekarang entah dewasa, anak itu kalau ke rumah sakit atau ke puskesmas paling sering itu batuk, pilek, panas, betul ya? Ada apa? Saya ngomong itu. Bapak Ibu ini sehat semua? Alhamdulillah sehat. Minum obat masih sekarang masih minum obat rutin, betul masih? Masih ya. Tadi udah senam semua Bapak Ibu? Sudah senam. Senamnya berapa lama sekarang Bapak Ibu? 1 jam. Gimana rasanya senam 1 jam? Capek, seger atau bagaimana? Apalagi mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu udah dapat snack semua ini? Dapat ya.
udah dimakan snacknya? Udah ya. Jangan sampai selesai kita senang, kita malah jadi lemes, bahkan sampai ada yang ngedrop. Wah, repot itu kalau begitu. Karena Bapak Ibu kan sakitnya sakit gula ya. Artinya aktivitas berat sedikit pasti langsung capek. Apalagi kalau misalkan ditambah lagi puasa. Ini sekarang hari ini ada cek laporannya? Gak ada ya? Wah, aman. Berarti semalam gak puasa ya? Oh siap, beres. Baik Bapak Ibu, berhubung ini ya, berhubung seperti biasa kan kita kalau orang itu penyakitnya tentang diabetes mellitus ya. Wah, tiap bulan itu terus apa itu diabetes, apa itu komplikasinya pasti sudah pada hafal, betul ya? Sudah pada hafal. Nah kalau udah pada hafal terus kita mau ngapain ini? Kalau sudah pada tahu nih. Ya kalau sekarang berarti kita memperdalam kembali biar kita nggak lupa, ya. Biar kita menjadi itu buta. Buta itu orang yang paham mengenai diabetes mellitus, sehingga Bapak Ibu bisa memberikan edukasi itu pengertian pembelajaran terutama dari orang-orang terdekat ya. Orang-orang terdekat itu mungkin bisa dari suaminya, yang masih punya orang tua, anaknya, cucunya, agar apa? Agar tidak terkena diabetes mellitus. Soalnya apa Bapak Ibu? Zaman sekarang ini yang seperti kita tahu lah. Bahkan tahu kan kalau Bapak Ibu bilang gojek kan? Tahu nggak iklan ini apa? Surga itu adalah apa? Surga itu adalah jajan. Jadi zaman sekarang ini zamannya jajan, betul ya Bapak Ibu? Beda sama zaman saya dulu. Zaman saya dulu itu jalan susah. Itu sekarang di mana-mana tuh ada tukang jajan ya. Kalau zaman dulu kita boro-boro ya, sekarang itu kadang nggak lewat. Kalau sekarang macam-macam lewat ada. Yang tukang es krim, ada yang tukang cilok, ada yang tukang bakso, tukang ayam, tukang gorengan. Apalagi pasti kita hafal tuh jam-jam nanti jam ini yang lewat tukang ini dan tukang ini. Apalagi ya sekarang anak-anak bisa mesti senangannya minta jajan. Ditambah lagi selain jajanan banyak, ditambah ekonomi sekarang makin naik nih Bapak Ibu. Kalau zaman saya dulu jajan tuh mahal ya. Bahkan sekarang makan di luar tuh saya tuh dulu ya makan di luar itu bisa dibilang apa ya, sesuatu yang berkesan gitu. Kalau sekarang mungkin bisa dibilang hampir tiap hari lah. Mungkin ada yang seminggu sekian kali jajan di luar, makan di luar, gitu ya. Kalau zaman dulu saya jajan di luar tuh mahal ya. Tapi sekarang ekonomi makin naik, jajan makin mudah diakses, makin mudah jajan. Alhasil apa? Sakit diabetes otomatis makin naik ya. Makanya Bapak Ibu, ditambah lagi ini musimnya udah musim hujan ya. Semalam ya, di sini hujan nggak dari malam Bapak Ibu? Hujan ya. Tempat saya ya. Dari kan hari Minggu ya, dari pagi, siang, sore saya tuh mau keluar, mau jalan-jalan, mau beli apa itu. Ya, ini hujan terus sampai malam ya Bapak ya. Betul ya? Sampai tadi pagi loh masih gerimis ya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak berkatnya apa? Ini pasti Bapak Ibu yang pernah pada senang nih, betul? Kalau enggak, boleh sekali. Saya melihat 2 tahun ke belakang ini ya, 2 tahun sebelum ini ya. Wah, padi ditanam ya. Ditanamnya pas ditanam hujan datang. Giliran padi itu butuh berkembang ya, butuh air. Enggak hujan. Garing, dipanen dia
Di panen pos apa sih? Isinya nggak ada. Ya Allah, itu nggak cuma padi Bapak Ibu, kacang juga demikian, betul ya? Yang ada ditanam hujan, wah ini hujan datang ini, wah kita rame-rame tanam kacang, betul ya? Giliran kita tunggu berkembangnya kacang, ya, untuk apa namanya itu bertumbuhnya kacang, hujan nggak datang-datang, wah hasil apa? Dicabut, bijinya nggak ada, ya udah, paling mana Bapak Ibu? Makan, betul ya? Alhamdulillah nih, pada tahun ini hujan intensitasnya ya, durasinya dan frekuensinya tinggi. Ya harapannya panen yang tahun ini bisa lebih baik daripada 2 tahun yang ke belakang ya. Wah 2 tahun itu memang benar-benar ya paceklik ya. Bapak Ibu tani kan rata-rata tani ya, sama saya juga, tapi bukan saya, apa keluarga saya ya, itu ngalaminnya begitu juga sama. Kacang nggak panen, padi nggak panen. Nah, mari kita sambut tahun baru ini. Selain kita mendapatkan berkah dari hujan, harapannya panen kita bisa lebih bagus daripada yang kemarin. Mari kita belajar tentang diabetes mellitus ya, agar kita semakin bahagia. Maksudnya itu semakin bahagia. Panen bagus. Kalau panen bagus, efeknya apa Bapak Ibu? Kalau panen bagus, dompet. Betul ya Bapak Ibu ya? Yang tahun kemarin biasanya 5 karung ya, bukan karung, puluhan kresek ya kita dapatnya. Yang 2 tahun lalu cuma 5 kresek, waduh. Harapannya tahun ini kita bisa panen berpuluh-puluh kresek ya, sehingga kita penghasilannya makin tinggi, tapi kita juga harus sehat ya. Percuma ya Bapak Ibu ya, kita tuh sehat ya, percuma kita tuh mohon maaf ya, banyak duit, semua serba ada, tapi kalau kita tidak bisa menikmati ya sama saja, gitu ya. Makanya orang bilang tuh kesehatan itu adalah sesuatu yang mahal ya. Wah, jangan mahal, semuanya bisa hilang gara-gara karena kita tidak sehat ya. Mobil hilang, tanah hilang, rumah yang dulu bisa jadi seadanya, itu karena apa Bapak Ibu? Karena sakit ya. Kenapa kok kita tidak bisa sakit? Karena kita tidak terlalu memperdulikan tentang kesehatan kita. Ada lagi orang-orang yang ngeyel nih, nah yang susah juga ini. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini saya agak menyinggung. Udah Bang, jangan merokok Bang. Kalau merokok nanti batuk terus sesak dan sebagainya, repot. Apa namanya itu? Tapi, ngeyelnya begini Bapak Ibu. Gak mau apa namanya? Itu ada ya gitu ya. Kalau ada yang umur ini bahasa ini ya. Kalau ada yang umur sampai berpuluh-puluh tahun itu tetap hidup ya karena apa namanya merokok ya. Nah sementara dia merasa udah berpuluh-puluh tahun itu merokok nggak ada keluhan apa-apa sehingga dia tetap aja merokok seperti itu. Padahal kalau kita merokok itu yang kena nggak cuma yang bersangkutan, keluarganya pun juga kena. Apalagi yang punya diri bayi ya, yang punya diri bayi itu harus jauh-jauh dari merokok ini. Nah, tapi kita nggak terlalu bahas mengenai merokok, tapi kita banyak tentang diabetes mellitus ya. Panen udah dapat banyak, insya Allah rezeki banyak. Kita juga harus punya kesehatan yang banyak. Kalau kita sakit-sakit, kalau sakit-sakitan nggak enak ya, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa sakit-sakitan, mau ke pantai nggak bisa, apalagi di Parang nih. Ada pantai ini udah ada pantai dadapan, Bapak Ibu udah tahu pantai dadapan? Udah ada penasaran belum? Itu pantai baru gitu ya. Saya juga baru tahu kemarin pas acara apa namanya acara tahun baru ya. Iya, saya dapat tugas dijaga di pantai Kelontong itu. Nah, pantai barunya pantai dadapan. Ya, makanya kalau kita sehat ya, duit ada, enaknya kita bisa jalan. Gitu ya. Sekarang ini apa nih Bapak Ibu nih? Diabetes mellitus ya. Jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu ya mengenai diabetes mellitus ini ya. Kadang-kadang kita mohon maaf ya, dari sini kita bisa hafal nih diabetes mellitus.
keluar pintu udah lupa. Jangankan sampai rumah, baru keluar dari puskesmas kita udah apa nanti? Aku bilang diabetes mellitus ya. Makanya tiap bulan diulang sampai biar kita tuh benar-benar ngelotok tentang diabetes mellitus ya. Tadi senamnya lama ya, 1 jam ya. Yang ini gak usah lama-lama lah. Biasanya sih gak terasa Bapak Ibu ya. Kayak kemarin itu kita ngomong macam-macam, gak tahu udah tinggal 5 menit atau 10 menit ya. Semoga yang ini tidak membosankan ya. Karena biasanya Bapak Ibu ya, biasanya kita tuh punya waktu 45 menit ya kalau kita belajar ya, sekolah itu ya. Kalau satu mata pelajaran itu kan 45 menit ya. 45 menit itu dibagi 3 ya, bagi 3. 15 menit itu kita bisa 15 menit awal kita bisa paham ya. Saya paham, Bapak Ibu paham apa yang dipelajari 15 menit awal ya. 15 menit kedua ini biasanya sayanya masih paham nih 15 menit kedua nih. Tapi Bapak Ibu biasanya udah mulai gak paham 15 menit kedua nih. Nah 15 menit ketiga itu dia dua-duanya gak paham. Bapak Ibu yang gak paham, saya juga gak paham ngomong apa gitu ya. Makanya ini 15 menit di awal kita maksimalkan untuk belajar tentang diabetes mellitus ya. Itu bisa. Udah ya. Sip. Ini adalah pertanyaan yang biasa bermunculan di masyarakat tentang diabetes mellitus. Kalau orang baru dengar diabetes mellitus dan bahkan dia sudah men-searching ya. Zaman kita ini zamannya searching ya. Zamannya Google, tanya Google ya. Mereka bisa bertanya, ini apakah diabetes itu penyakit turunan? Nah, mereka akan bertanya mulai demikian. Apakah diabetes itu penyakit hanya orang tua saja? Apakah diabetes itu disebabkan karena makanan manis? Ya. Apakah diabetes itu pemeriksaannya ya, tidak diperlukan alat ukur? Apakah diabetes itu harus disuntik insulin? Apakah GDP itu paling penting, bisa sembuh nggak ya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan tentang diabetes mellitus yang biasanya beredar di masyarakat ya. Kalau dibilang apakah diabetes keturunan, kira-kira keturunan betul Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Diabetes adalah bisa diturunkan Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu ya. Kalau orang tua kita sudah ada yang terkena diabetes mellitus, anaknya bisa 50% ya. Bisa 50% itu maksudnya setengah anaknya itu bukan kena diabetes mellitus ya. Misalnya kita punya anak 4 ini ya, punya anak 4 ya. 50% ini artinya, yang 2 ini bisa kena diabetes mellitus, yang 2 lagi enggak kena diabetes. Bukan begitu Bapak Ibu. 50% itu jadi 4 ini ya, 4 ini memiliki risiko 50% lebih tinggi lah daripada orang normal. Sehingga kalau kita punya diabetes mellitus, pentingnya untuk anak kita untuk menjaga agar dia mewaspadai ini makanan manis. Selain makanan manis adalah kurangnya gerak dan olahraga. Lalu apakah tidak perlu alat ukur? Perlu ya. Diabetes mellitus kan pakai alat ukur nih Bapak Ibu ya. Dicek apa biasanya kita cek apa? Cek gula, betul ya? Sebulan sekali apa? Bapak Ibu? Sebulan sekali. Ini udah dicek? Siap. Udah dicek ini? Tanggal kemarin ya? Puasa nggak waktu itu? Puasa. Ini udah tanggal 26 Januari, Bapak Ibu. Dan kemarin ceknya itu acara Kolonis atau acara apa ya? Kolonis. Tapi untuk cek laborat saja berarti waktu itu ya? Yang hari ini yang senam sama ini ya, belajar ya? Sama pengambilan obat ya? Ya, diabetes itu butuh alat
ukur. Makanya Bapak Ibu kita wajibkan cek setiap minimal 1 bulan sekali. Nanti kalau sudah 1 bulan ya, barulah kita cek yang namanya 6 bulan sekali. Ini pesan saya Bapak Ibu ya, pesan saya. Yang 6 bulan harus hadir ya, 6 bulan ya. Yang 1 bulan itu enggak hadir, ya baiknya sih hadir Bapak Ibu. Tapi kalau terpaksanya enggak hadir, ya udah. Tapi 6 bulan diusahakan itu hadir. Kenapa kok harus hadir? Karena di situ nanti yang dicek gak cuma gula Bapak Ibu ya. Dicek fungsi ginjalnya bagaimana, dicek gula HbA1c ya. HbA1c itu gula 3 bulan ya. Gula 3 bulannya bagaimana, dicek kadar kolesterolnya bagaimana, LDL-nya, trigliserid, terus HDL. Nanti di situ bisa ketahuan Bapak Ibu. Kalau cuma yang bulanan nggak dicek gitu-gitu. Jadi mungkin ya Bapak Ibu ya, wah saya tiap bulan rutin nih ke puskesmas untuk cek gula. Tapi gilirannya 6 bulan nggak datang, ya eman-eman Bapak Ibu ya. Karena kita nggak bisa tahu fungsi ginjalnya bagaimana. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini nggak bisa cek fungsi ginjal puskesmas ya. Itu kan ceknya ureokreatinin ya. Di sini nggak bisa. Itu harus kita kirim ke Prodia atau di rumah sakit yang besar. Makanya yang 6 bulan wajib usahakan datang. Yang 1 bulan saya ada keperluan, saya repot. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting 6 bulan ini, gitu ya. Lalu suntik insulin, iya, suntik insulin. Sini Bapak Ibu dari yang insulin kan sudah ada ya. Ini yang satu ada. Memang suntik insulin itu kadang diperlukan, kadang tidak diperlukan Bapak Ibu ya. Diperlukannya kalau bagaimana? Diperlukan kalau misal dengan obat-obat yang minum gulanya masih tinggi terus ya, pakai metformin masih tinggi, pakai glibenclamid tinggi, glibenclamid tinggi. Wah ini gulanya tinggi terus. Ini solusi terakhirnya nih. Jadi bapak ini yang suntik insulin sehari berapa Pak? 2 kali berapa unit? 800 berarti suntik itu terus ya. Iya. Tapi nggak sakit kan Pak? Iya. Jadi Bapak Ibu jangan takut ya mengenai suntik insulin ya. Jarumnya itu kecil, kayak rambut lah. Kalau kita lihat mamanya, ambil darah ya. Bapak Ibu kan ambil darahnya ya. Oh jarumnya kan segini ya. Sekeliling segini lah jauh. Tapi kalau suntik insulin itu jarumnya segini, terus kecil, terus di situ tuh nggak sakit ya. Nah ini kenapa Bu? Penting ya, penting apa? Jangan takut disuntik insulin, ya. Kadang Bapak Ibu ini ada yang gulanya udah pakai obat macam-macam masih tinggi, terus Bu nanti disuntik insulin, boten besar, takut saya kan? Jangan begitu Bapak Ibu. Insya Allah disuntik insulin itu nggak sakit, dan justru dengan suntik insulin insya Allah itu bisa mengendalikan kadar gulanya Bapak Ibu sekalian. Tapi mohon maaf Bapak Ibu ya, juga jangan meremehkan nih Bapak Ibu ya. Meremehkan Bapak Ibu maksudnya gini, Pak sampai gula, minum obatnya teratur nggak? Nggak teratur, makan lapar aja biasa aja. Nanti kalau ini disuntik bisa langsung turun, itu begitu loh. Ini adalah yang sudah kategorinya tuh berpengalaman lama dan dia juga biasa disuntiknya. Sehingga apa Bapak Ibu? Dia dengan disuntik bisa langsung turun, tapi dia meremehkan. Nggak minum obat rutin, makannya nggak dikendalikan. Ya. Alhasil apa? Suatu waktu nanti gulanya bisa sangat tinggi. Nanti kita belajar kenapa bahayanya gula itu bisa sangat tinggi dan akibatnya bagaimana. GDP itu paling penting. Nah, sebenarnya nggak terlalu penting juga GDP itu ya. Kenapa kok bisa nggak terlalu penting? Karena Bapak Ibu ini zaman sekarang makin pintar, makin bisa tahu celah-celahnya ya. Celah-celahnya bagaimana?
ini besok udah tahu nih kita mau dicek gula ya, hasilnya Bapak Ibu ya. Disuruh apa? Kalau kita mau cek gula, puasa kan? Wah, alhasil ya, karena kita mau apa namanya besok cek laporan biar hasilnya bagus ya. Nah ya udah kita puasanya yang lama gitu. Ya biasanya disuruhnya dari jam 10 kan ya. Puasanya dari jam 6 udah puasa ya. Dari sore udah puasa nih. Alhasil ini rendah ini GDP-nya bener. GDP normal ya. Bulan puasa normal. Dan jelas normal masih dari sore. Disuruh dari malam dari sore. Makanya GDP ini tidak terlalu penting Bapak Ibu. Kita mengeceknya dengan apa? Dengan HbA1c. HbA1c itu bulan selama 3 bulan. Itu tidak bisa dipengaruhi dengan puasa, dengan apa namanya itu. Itu adalah bulan yang memantau selama 3 bulan Bapak Ibu makannya bagaimana. Bapak Ibu makannya diet apa tidak, Bapak Ibu makannya baik apa tidak, teratur apa tidak, itu dengan pemeriksaan HbA1c. Nah ini kapan diperiksa pada saat pemeriksaan 6 bulan ya, makanya 6 bulan harus hadir ya, biar ketahuan tiap hari bagaimana di rumah. Nah terus bisa sembuh nggak ya? Bisa, insya Allah bisa sembuh ya. Karena pengobatan gula itu bertahap ya. Bertahap tuh artinya kalau nanti dia, mohon maaf Bapak nih, kan kalau Bapak pakai insulin ya, nanti kalau pakai insulin kan biasanya insulin, mohon maaf, insulin itu nggak cuma insulin aja ya, pasti ada obatnya ya. Jadi insulin itu adalah obat terakhir, maksudnya ada minum obat dulu, misalkan udah minum obat nggak turun-turun, ditambah insulin, ditambah ya, bukan diganti insulin. Makanya kalau dikatakan bisa sembuh nggak ya? Nah, nanti kalau misalkan itu bulan udah normal bagus, ya insulinnya dilepas, jadi cuma minum obat saja. Nanti kalau misalkan dengan 2 obat ya, 2 obat ini, kan biasanya Bapak Ibu minumnya apa? 2 ya, betul ya? Metformin sama apa satu lagi? Glipirin. Ada yang dapat obat lain nggak selain glipirin? Miniaspid. Oh miniaspid itu obatnya. Biasanya glipirin, metformin sama gliben ya. Pokoknya kalau nggak salah satu ya ada yang dapat obat ini ya. Nanti setelah insulin dilepas, ya, minum obat aja cuma 2. Minum obat udah bagus bulannya. Diganti cuma satu apa glipirin saja, apa gliben lanjut saja, apa metformin saja. Oh kalau bagus lagi semuanya. Palingan dilepas berarti mana Pak? Diet. Cuma itu cuma dijaga makan ya. Kalau pagi mungkin sarapannya apa namanya cuma telur rebus ya. Kalau makan paling 2 kali sehari, nanti dengan gulanya bagus sudah. Gak usah minum obat. Berarti dia nih, insya Allah bisa sembuh ya. Penyakit orang tua saja, banyak orang tua ini zaman sekarang anak muda banyak yang kena diabetes apa itu ya. Berarti ini nggak cuma orang tua saja ya. Apakah diabetes mellitus itu ya ini kita bisa tahu ya. Banyak minum, banyak pipis ya. Makanya kayak pancuran. Diabetes madu atau gula, madu atau gula ya. Nah diabetesnya gula Bapak Ibu ya, manis ya dia. Jadi walaupun dia pipis ya, ini pipisnya terasa manis ini. Nah, makanya dia apa namanya biasanya disemutin ini pipisnya ini karena gulanya sangat tinggi sehingga dikeluarin lewat pipis. Makanya namanya kencing manis. Apa itu penyakit diabetes mellitus? Penyakit menahun ya. Jadi diabetes mellitus itu nggak kayak batuk pilek Bapak Ibu. Batuk pilek itu musiman. Kalau lagi musim hujan ya Bapak Ibu ya, pasti banyak ya batuk pilek, betul ya. Tapi kalau diabetes mellitus itu beda ya. Dia tuh proses menahun, artinya dari bertahun-tahun kita nggak ngatur makan kita. Kita nggak ngatur makan kita, akhirnya apa kita bisa terkena diabetes mellitus. Saya ngomong begini, saya nggak enak nih Bapak Ibu nih. Nggak enaknya kenapa? Karena saya lihat Bapak Ibu ini apa namanya itu sudah sepuh ya. 50 40 tahun ada nggak? 40 ada.
Paling muda berapa? Yang 40, mana 40? Sakit apa? Ibu? Oh, darah tinggi. Oh, lewat. Yang diabetes 40 ada 40. Assalamualaikum Mas. Puasa. Oh, sekarang bulannya bagus. Oh. Terus 25 ya. Itu puasa berarti ya, terus 25 ya. Masih normal ya, karena kalau gula puasa itu batasnya 126 ya. Bapak Ibu ada nggak yang puasanya di atas 125? Ada? Ada ya? Oke, yang 40 nih, nah ini lebih ke hipertensinya kan ya. Yang 50 tahun ada nggak? 51. Sakitnya apa Bu? Diabetes ya. Saya ini karena ini suatu penyakit yang menakut ditandai kadar gula darah yang sangat tinggi ya. Saya bicara seperti ini saya sebenarnya nggak enak gitu Bapak Ibu ya. Karena saya masih muda nih, artinya apa? Ini belum tahu nanti 50 tahun saya bisa kena gula, 40 tahun saya juga bisa kena gula ya. Karena yang saya alami guru-guru saya, dosen-dosen saya itu banyak yang kena gula. Jadi mereka ini makar spesialis penyakit dalam ya, tapi ternyata mereka juga bisa kena gula gitu Bapak Ibu ya. Artinya apa Bapak Ibu ya? Penyakit ini tidak apa namanya itu memandang apakah orang tua, apakah anak muda, apakah dia dari profesi kesehatan, apakah dari non kesehatan, semuanya bisa karena kalau kita tidak bisa menjaga pola makan kita. Gitu Bapak Ibu ya. Ya semoga saya sebagai penyampai tentang penyakit diabetes, moga-moga ya besok-besok lah umur 50-60 gitu ya. 40 udah kena nih saya jadi malu. Yang paling sepuh umur berapa Bapak Ibu? 70 ada. 70 baru ini keren. Oh, artinya apa? Mas, umur kenanya itu di umur yang sudah tua ya. Berarti mudanya apa Bapak Ibu? Sehat ya, betul ya. Sehatnya lama. Jadi jarak sehat sama sakitnya lebih lama jarak sehatnya ya. Kalau zaman sekarang kebalikan Bapak Ibu. Jarak sehat sama sakitnya lebih duluan jarak sakitnya ya. 40 tahun udah kena gula. Aduh, apalagi ada yang 20, 30. Nah, kasihan ya. Makanya ini nanti Bapak Ibu dikasih tahu nih di rumah keluarganya ya, jangan sampai kena gula ya. Kalau terpaksanya kena gula nih, besok lah. Kalau udah 60, 70 gitu ya, udah nggak apa-apa. Oh masih muda, jangan dulu ya. Nah ini, apa saja tipe penyakit diabetes ya, tipe 1, tipe 2, stasional, ya tipe lainnya. Kalau tipe 1 ini ya sudah kita pasrah ya. Karena tipe 1 ini udah kelainan dari lahir Bapak Ibu ya. Gak punya insulin. Jadi otomatis dia harus setiap hari suntik insulin. Kalau ini mah kita udah tidak bisa mengendalikan ya tipe 1 ya. Kenapa kok bisa dari lahir? Karena gula nih dari lahir ya. Yang pertama itu bisa ada kecacatan di pankreas sehingga dia nggak bisa menghasilkan insulin. Tapi yang kedua, nih penyebabnya nih DM gestasional, DM yang terjadi saat kehamilan. Kok bisa sih DM saat kehamilan? Ibunya makanya masuk terus. Dia mungkin ya karena bapak dia, hamil nih. Hamil dibilanginnya apa? Harus banyak makan ya, biar berat badan bayinya naik, biar berat badannya bagus ya. Alhasil apa? Kebanyakan bapak ibu maknya. Apalagi kalau nggak pernah periksa ke dokter kandungan atau nggak pernah USG. Tahu-tahu apa pas lahiran? 5 kilo, itu ya 4 sekian kilo ya.
Sehingga apa? Sehingga BM ini si anak ya, anak tadi yang dalam kandungannya itu baru ceplok itu udah kena sakit gula, kan kasihan gitu. Makanya Bapak Ibu, ini penting ya, dikasih tahu anak-anaknya yang sedang hamil, cucu-cucunya hamil, tolong periksa USG. USG itu minimal ya, pada puskesmas itu sekarang udah bisa nih ya, trimester 1 sama trimester 3. Fungsinya apa? Trimester 1 itu fungsinya untuk melihat apa namanya itu denyut jantungnya ada apa tidak, sehingga ini apakah hamil kosong atau bukan ya. Trimester ketiga itu untuk melihat kira-kira berat janinnya berapa, jenis kelaminnya apa, posisi kepalanya udah di atas atau di bawah gitu ya. Jangan apa ya, karena tahu nggak kenapa kok sekarang USG sampai ke puskesmas? Karena sejatinya di lingkungan kita tuh masih banyak ibu-ibu yang tidak periksa USG. Tahu-tahu sampai rumah sakit, kenapa kok sampai rumah sakit gua? Kasusnya banyak. Yang bayinya talitan, yang bayinya tahu ya talitan ya? Talitan tuh begini bayinya, yang kepala di bawahnya talitan begini. Kan maksudnya gini ya, bayinya kepala di bawahnya, yang talitan. Ini letak apa lagi? Sungsang ya. Ya jadi yang bokongnya tuh yang di bawah ya. Alhasil apa? Lah kok di bidan nggak bisa apa namanya itu air, padahal bukannya dalam tangan. Kenapa nih nggak bisa air? Oh ternyata ada yang luka. Oh ternyata ada lilita. Oh ternyata ada yang plasenta. Oh plasenta ada ya. Ada yang ada kalinya di bawah sumbat. Nah makanya Bapak Ibu manfaatkanlah fasilitas USG yang ada di puskesmas. Ya. Jika apa? Ini bisa kita cek Bapak Ibu. Wah kita periksa nih, wih beratnya udah 4 kilo nih. Nah, kalau udah 4 kilo diet, Bapak Ibu ya. Maksudnya dia jangan banyak makan yang manis-manis, Bapak Ibu. Gitu ya, berbahaya karena bayinya kalau udah sampai 4 kilo tuh risiko sekali kena gitu. Nah, kita tahunya dari mana? Beratnya 4 kilo itu. USG gitu ya. Lanjut, faktor risiko riwayat keluarga tadi sudah, diet otomatis ya Bapak Ibu ya. Tinggi gula, tinggi lemak, rendah serat, obesitas, kegemukan, kurangnya aktivitas fisik, merokok, kehamilan tadi nih ya. Kehamilan, riwayat penyakit jantung. Kok ada riwayat penyakit jantung? Kok bisa ya risiko penyakit jantung ya gula ya? Sebetulnya bukan risiko ya, tapi diabetes menyebabkan penyakit jantung, ya. Riwayat keluarga kita udah tahu pasti ya riwayat keluarga ya. Diet gak seimbang kita juga pasti tahu diabetes mellitus itu biasanya karena makan yang manis-manis ya. Pasti kita udah hafal gitu. Obesitas atau kegemukan, nah ini obesitas ini. Obesitas tahu nggak? Di sini dicek kan berat badannya berapa Bapak Ibu? Berat badannya bagus semua. Saya lihat itu kayak gemuk-gemuk Bapak Ibu nih. Walaupun gemuk tuh nggak yang terlalu yang begini ya. Ada loh ibu-ibu yang badannya begini ya. Nah itu risiko ya. Tapi kalau ini saya lihat tuh, nah insya Allah nggak terlalu yang berat-berat ya. Terus kurangnya aktivitas fisik. Nah ini Bapak Ibu pasti juga ahlinya. Rata-rata bertanding kan Bapak Ibu. Nah, makanya artinya apa? Kena diabetesnya udah pas usia umur yang udah 50, 60 gitu ya. Baru kena gula ya. Dan kalau yang nggak aktivitas fisik, yang nggak pernah olahraga, 30, 40 udah bisa kena gula Bapak Ibu. Nah, terus perokok ya, perokok ini Bapak apa aja yang merokok nih ya? Nah, merokoknya biasanya paling banyak berapa? 1 bungkus? Satu hari? 2 bungkus? 1 bungkus? Ya, nah ini juga pasti ada. Kalau satu PS ya, PS berarti ya. Soalnya yang lain dari itu ya tahu sendiri ya. Berapa? PS itu berapa? Berapa? 10.000 ya. 12, 10. Iya, bisa ada. Padahal pemerintah tuh udah ini ya menggenjot harga rokok ya sampai 40 ya. Sampai 40 dulu, 40
sempurna belum? Bapak saya, aduh saya keceplosan. Itu sempurna tuh, mohon maaf ya. Tapi ini memang apa ya? Karena di rokok itu ada kandungan yang namanya penenang di situ. Makanya biasanya kalau kita udah banyak pikiran, bapak-bapak nih khususnya banyak pikiran, tagihan, bulanan, waduh, tambah lagi mau ada acara ini tuh, biasanya dengan merokok itu tambah lagi temannya siapa ibu? Kopi, itu salah satunya efek menenangkan, ya, menenangkan untuk pikiran kita. Itu efek sampingnya gitu. Makanya bapak-bapak yang ahli hisap, sulit untuk meninggalkan rokok karena itu tadi di situ ada efek penenang dan efek penenangnya itu selain dia bisa menenangkan, dia juga bisa menyembuhkan ketagihan, susah meninggalkan rokoknya. Padahal pemerintahnya sudah meningkatkan harga 40.000, tapi ada aja linting terus yang peks itu ya itu memang murah aja. Kalau jarum coklat tuh ya setengah jarum coklat tuh ya, jarum masih setengah ya, masih itu sama. Terus gejala-gejala itu, ini pasti kita dapat yang sering kencing pasti ya, terutama di malam hari ya bapak ibu ya. Udah lapar dan udah haus ya, karena gulanya itu nggak bisa diserap ya, karena dia nggak bisa diserap, hasil gulanya itu dikeluarin lewat pipisnya, nggak masuk ya, masuk mulu. Gak bisa diserap ya sama tubuh kita karena kita punya satu gula, dikeluarin dan lewat pipis. Ya karena dikeluarin lewat pipis gak bisa diserap, otomatis kita jadi apa? Sering lapar sama sering haus. Ini udah satu paket ya. Nah nanti di ujungnya apa? Kita bingung. Ini apa? Misalnya ini makannya banyak, minumnya banyak, kok berat badannya malah turun? Nah ini adalah gejala diabetes mellitus. Waspada ini. Ya, di rumah tuh terutama kalau kita punya anak cucu yang makan kita udah banyak, berat badannya malah turun ya. Nah, waspada ini diabetes mellitus ya. Ini tadi, nah ini kalau yang sudah komplikasi Bapak Ibu ya, penglihatan kabur ya, penglihatan kabur, gatal-gatal di biasanya seluruh tubuh ya, nggak cuma di kemaluan aja, biasanya seluruh tubuh ya gatal-gatal, cepat lelah dan mengantuk ya, itu biasanya karena gulanya terlalu tinggi atau terlalu rendah jadi gampang ngantuk, bercapek. Luka sulit sembuh, nah ini iyalah pasti Bapak Ibu udah hafal ya, lukanya sudah sembuh, tapi biasanya Bapak Ibu di sini biasanya kita mulai bertanya-tanya nih. Kok kita makannya banyak ya, sama minumnya banyak kok turun ya berat badannya? Ini biasanya udah bertanya-tanya. Kalau ini mah kita biasanya nggak terlalu ya, nggak terlalu aware itu perhatian ya. Oh penglihatan saya kabur, berarti pada kacamata kan begitu ya Bu ya. Waduh gatal-gatal nih ya, ke puskesmas minta obat gatal begitu ya. Cepat lelah dan ngantuk, ya udah istirahat capek tidur gitu ya. Terus luka sulit sembuh. Nah, luka sulit sembuh ini kadang-kadang orang bilang, kalau udah bertahan nih, bertahan nih orang maju itu ya, kalau luka ya. Kalau belum yang benar-benar curang parah itu belum berobat. Kalau cuma lecet aja, biarin aja, masih bisa kerja lanjut aja. Nah, tapi kalau diabetes itu biasanya lukanya sulit sembuh, gitu. Nah ini yang tadi saya bilang, melahirkan bayi lebih dari 4 kilo, bayinya besar. Ini calon diabetes mellitus, impoten. Tahu nggak apa itu impoten Bapak Ibu? Tahu nggak impoten? Gak bisa berdiri itunya. Tapi ini penting. Mohon maaf Bapak Ibu. Kalau yang kenanya bapak-bapaknya udah 60-70 kan impoten, ya wes ya. Bener ya, yang udah 60-70 betul ya. Kalau yang kenanya usia 30-40 bisa berdiri, kok repot? Itu kan usia masih sepuh-sepuhnya betul ya, 30-40 ya.
Tapi kalau dia kena seperti ini, nah, apa sih yang terjadi efeknya kalau kita kena ini? Gak punya keturunan, susah punya keturunan. Tapi kalau udah 60-70 kan keturunannya udah banyak Bapak Ibu ya. Anaknya udah 3, yang umur 30, yang 20, ya gimana? Yang belum menikah apalagi, mana mau punya keturunan? Makanya bahaya nih kalau terjadi seperti ini. Kesemutan, yang dingin, ya. Terus dikatakan diabetes tuh kalau menderita yang tadi ya, biasanya kita taunya gula, Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu yang sibuk bekerja ya, biasanya tidak terlalu bukan apa peduli kan ya, tidak itu enggak tahu kalau saya punya gula, kecuali tahunya pas kapan Bapak Ibu tahu punya gula. Kalau ada pemeriksaan di posyandu dicek, kan dicek gula itu ya, yang umurnya dari 40 ke atas betul ya, kan disuruh datang terus dicek gula, ternyata baru tahu di situ Bapak Ibu punya gula. Makanya penting kalau udah 40 tahun ada posyandu ikut ya, biar kita dicek ini ada gulanya. Kayak tadi ibu ceknya di mana? Posyandu kan? Nah itu baru bisa ketahuan ya gula. Kalau enggak begitu, orang tidak tahu baru gula. Tahu-tahunya apa? Kok badan saya makin kurus aja? Kan begitu ya. Kita tanya dari sini. Lalu komplikasinya nah ini yang bahaya. Koma ketoasidosis akibat kadar gula darah terlalu tinggi. Wah, ini kalau kita benar-benar tidak mengendalikan, bahkan memandang sebelah mata diabetes mellitus itu. Ini biasanya yang berapa nih? Tahu nggak yang berapa ini? 400, 500. Ada yang HI, tahu pernah dapat gula HI kalau dicek? Udah dia pernah belum? HI, jangan sampai ya. HI itu artinya high dia, high itu artinya tinggi. Biasanya di atas 600 nih, high-nya tinggi. Wah ini pasti bisa nggak sadar. Di samping nggak sadar, biasanya apa? Kencang-kencang gitu. Wah kalau udah kena ini, aduh alamat nih. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nggak sadar karena gula yang ada, itu lebih mudah. Dikasih obat gula, langsung melek, langsung teges, normal kembali, sadar dia. Itu kalau yang terjadi. Tapi kalau nggak sadarnya kena terlalu tinggi, susah ya. Udah kita insulin, udah kita kasih obat macam-macam ya, susah kalau udah. Jadi namanya itu prognosis ya. Prognosis itu kemungkinan terburuk ya akibat gula yang tinggi atau enggak, lebih buruk yang tinggi. Makanya Bapak Ibu harus waspada, jangan sampai tinggi loh. Yang maksimal 300 kalau misalnya kalau 400, 500, waduh berat ini. Bahayanya kalau kena ini ICU nggak ada nih bulan tinggi begini dirawat di, apalagi nih pasiennya coba dia nggak sadar. Mana ada pasien nggak sadar kita rawat di bangsa, nggak ada ya. Pasien nggak sadar tuh ICU gitu. Terus kemungkinannya baru bisa sembuh ya. Kemungkinan sembuh sama nggak sembuhnya lebih banyak nggak sembuhnya kalau tinggi seperti ini ya. Jadi kalau rendah ya kemungkinan sembuhnya lebih tinggi daripada yang gulanya tinggi. Itu berbahaya. Nah ini dia komplikasi yang biasa mah. Yang makanya nih kerusakan ginjal, infeksi seperti mutasi, terus ada impoten. Nah impoten kita udah lewat lah Bapak Ibu, saya lihat tidak ada yang anak muda ya, jadi ini udah agak terlalu. Nah ini Bapak Ibu harus hati-hati ya, karena kalau ada luka jangan dipandang remeh, harus segera diobati, harus segera disembuhkan ya. Disembuhkan. Nah, bisa terjadi lukanya hitam-hitam seperti ini. Kalau udah hitam-hitam ini terus diambil. Kalau udah hitam-hitam nggak bisa sembuh Bapak Ibu. Kalau udah hitam-hitamnya harus diketok ya. Kalau lukanya masih merah, ini ada luka, ini masih bisa disembuhkan, dibersihkan tiap hari ya. Dibuang anaknya ya.
dibersihkan kulit matanya. Kalau udah hitam begini, ini dipotong, nggak bisa sembuh lagi. Terus ini ya, kerusakan pada ginjal. Itu kenapa Bapak Ibu? Ya tadi sebenarnya 6 bulan harus hadir, ingat ya, 6 bulan ya. Yang sebulan nggak hadir karena ada urusan, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Tapi 6 bulan harus hadir, buat apa? Buat ngecek fungsi ginjalnya bagaimana. Komplikasi yang lain, penyakit jantung, stroke, buta, nah ini udah tahu belum ya? Kemarin saya pernah bilang dulu, waspada nih kalau sakit gula, ya biasanya komplikasinya ke gigi itu jadi gampang goyang. Selain gampang goyang, dia dari copot lepas ya. Nah ini biasanya nggak begitu paham nih. Oh ini kenapa ya? Kemarin kok gampang ke dokter gigi lah. Ternyata pada saat ke dokter gigi ya paling ya nggak tahu ya gimana. Tapi yang di konsulnya ternyata gulanya tinggi. Jadi penyebab gigi goyang itu bukan karena infeksi, bukan karena faktor umur ya. Jangan disalahkan faktor umur ya. Bahasanya dari ibu saya ya, itu enggak punya gula ya. Giginya masih rapi gitu. Padahal umurnya udah 70-80 ya. Mau 80 lah, orang udah punya cicit dan bukan cicit, cucu kan, bukan cucu lagi, buyutnya, udah buyut ya, tapi giginya masih bagus buyut. Karena ini yang bikin goyang tuh adalah kalau kita punya sakit gula, wah nanti rompal itu, rompal itu habis, satu berkurang nanti terlambat ya, 2 bulan, copot lagi. Nah, makanya gulanya harus perhatikan. Penyakit jantung, stroke, insya Allah ini Bapak Ibu saya lihat sehat-sehat. Nah, ada yang keluarnya sesat dari dada, ada nggak? Nggak ada. Nah, bagus, insya Allah jantung aman ya. Stroke ya, nah itu masih kalau saya lihat pada sehat-sehat, insya Allah nggak ada yang bibit-bibit sakit stroke. Yang penting gulanya tuh distabilkan, dinormalkan, insya Allah kita nggak kena penyakit ini. Kebutaan ini biasanya tenangnya sarafnya, tetapi biasanya kalau pasien diabetes itu lebih ke katarak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, mohon maaf nih, pandangannya ada yang bermasalah nggak? Adanya tuh saraf atau katarak? Glaukoma, berarti kan bukan dari gula itu. Oh ini nyumbat ya. Nah, Ibu udah beli dokter mata? Udah? Kata, berarti saluran glaukomanya atau sumber karena gulanya yang tinggi begitu? Langsung ya. Nah, itu dia. Makanya pentingnya kita tuh untuk menjaga gula kita tetap normal. Karena gula yang tinggi itu glaukoma ya. Glaukoma itu ada saluran mata ya. Jadi mata ini bukan kayak lereng Bapak Ibu tahu lerengnya. Keras aja itu bukan. Mata itu dalamnya cairan ya. Ada cairan yang hitam-hitam ini di dalam belakangnya ini cairannya. Nah, cairan dari mata ini dikuras tiap hari itu. Biar apa? Biar bersih ya, sehingga pandangannya jernih. Nah kalau udah dikuras ya, kurasannya masuk mana? Ke sini, ke saluran mata sini, dibuang ya. Pada pasien glaukoma di situ kalau gulanya tinggi ini jadi ngumpet ya di saluran sini ya. Karena dia ngumpet, otomatis dia nanti mengganggu aliran mata sehingga tahu nggak? Ember itu kalau dituang penuh terus sampai penuh, alias membludak tuh airnya keluar ya. Mata itu nggak bisa kayak gitu Bapak Ibu. Mata tuh disiram terus ya, diproduksi terus kan air ininya kan, air mata itu ya. Kalau di situ tersumbat otomatis apa? Bengkak nih mata nih, makin besar nih. Kalau dia bengkak, dia apa yang terjadi? Kan ini ada tulang ya, ada tulang ya. Bengkaknya itu bukan bengkak begini ya, ke belakang gitu. Jadi bengkaknya itu bukan bengkak besar begini, tapi melonjong ke belakang. Kalau dia melonjong ke belakang, dia
dia akan menekan di sini saraf mata ya. Makanya glaukoma tuh kalau dia kena glaukoma itu nggak cepat-cepat dilepas gitu ya sarafnya, apa namanya, tekanannya bola mata ya. Kan kalau glaukoma itu dicek tekanan bola mata ya, cepat-cepat jadi normalin. Nah, itu nanti sarafnya kena repot. Kalau katarak masih penting Bapak Ibu ya. Katarak ganti lensa, alhamdulillah kalau bisa normal ya. Tapi kalau glaukoma kena saraf, udah susah gitu. Mas pengobatan dia masih ya. Lanjut ya. Apa yang dapat dicegah mata-mata diabetes? Mempertahankan berat badan ideal. Udah berapa menit, Mas? 5 menit. Hah? Kurang 5 menit. Wah, 5 menit. 5 menit itu cepat apa lama Bapak Ibu? Cepat ya? Nah, iya. Iya, kita cuma duduk. Saya ngobrol ini. Iya. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah diabetes? Mempertahankan berat badan ideal. Nah, pasti sudah paham kita. Porsi makan sehat ya. 3-5 porsi buah. Tapi ya buah ya gimana Bapak Ibu ya? Buah tuh mahal. Pir aja 1 kilo 25 ya. Pir gitu. Apa? Jeruk berapa? 20 ya? 20.000. Buah paling yang ada di sekitar kita apa? Ya pisang yang bersahabat, betul Bapak Ibu ya. Paya, pisang, selain itu, aduh. Sama satu lagi nih, buah naga ya. Bapak Ibu ada yang nanam naga? Buah naga? Nanam naga. Maksudnya nanam buah naga, nanam ya? Ya itu lebih mudah ditanam itu, apa namanya? Nggak begitu repot-repot ya. Ya kalau bisa di rumah kan kita sebagai orang tani nih. Kita nanamlah buah pisang, paya, mangga gitu ya. Ada lagi yang mau nanam yang lain, lengkeng boleh. Bapak Ibu udah pernah nanam timun suri belum? Pernah ya? Itu juga mudah. Timun suri itu apa ya? Yang penting tanahnya dikasih pupuk, airnya cukup, udah nanti tumbuh sendiri besar-besar gitu. Gak ada perawatan yang harus bagaimana, cuman di situ nanti banyak dimakan sama ini hama. Biasanya sekali panen udah, tapi nanti ditanam lagi bibitnya. Cuman modal beli timun suri, terus bijinya ditanam, tumbuh nanti. Timun suri itu mudah. Apalagi sayur-sayuran apa ya? Cabe. Bapak Ibu nanam cabe? Nanam ya. Sawi kita nggak bisa ya? Sawi bisa ya? Wah, keren, sawi bisa nih. Kangkung ya, kangkung, bayam dia. Ya bisa lah kita atasin ya masalah sayur-sayuran dan buah-buahan ini ya. Kita sebagai orang tani kita harus punya tuh, harus menanam ya, sehingga kita bisa sehat. Terus rutin aktivitas fisik 30 menit setiap hari. Kan Bapak Ibu lebih ahli aktivitas fisik ya, udah bertani ya, lebih kelola stres ya. Kelola stres ini, wah ini Bapak Ibu insya Allah gak banyak stresnya lah. Beda nih sama kita yang masih muda. Apalagi yang kita banyak angsuran, banyak tunggal apa tanggungan, pasti banyak sekali. Bapak Ibu udah tiap hari bangun pagi, sarapan, sawah, tingkat stresnya kan lebih rendah ya daripada yang kita ya 30-40 ya, masih lebih tinggi. Belum mikirin biaya anak sekolah, terus apalagi jajan, makanya insya Allah Bapak Ibu lebih tingkat stresnya lebih rendah daripada kita yang masih muda nih. Terus hindari penggunaan tembakau ya, merokok, tembakau kunyah, dan kalau alkohol enggak lah. Tapi kalau merokok nih, ya bagaimana ya, susah-susah gampang ini. Yang dikurangin lah, jangan banyak-banyak. Itu aja maksudnya. Nah terus apalagi ya, tes gula darah HbA1c secara betul ya. Ini setiap 6 bulan ya, nanti dicek ya. Pokoknya harus hadir 6 bulan ya. Nah ini kita harus punya buah-buahan dan sayur-sayuran. Berat badan ideal, insya Allah Bapak Ibu ini saya lihat ideal nih, nggak ada gemuk ya. Apalagi aktivitas fisik ya bagus, stres yang nggak ada stres, ya tinggal tes 6 bulan aja ya. Apa nih, perencanaan makanan, sarapan pagi, olahraga sudah iya, minum obat teratur. Minum obat teratur kan semuanya Bapak Ibu teratur kan ya, ini udah dilakuin semuanya.
edukasi penyuluhan. Oh ini juga datang ini penyuluhan. Selalu memakai alas kaki kalau berjalan. Itu ya Bapak Ibu ya. Harus waspada ya. Nah, memang iya. Memang kita zaman apa? Zaman dulu Pak ada yang masih jalan kaki nggak pakai sendal ya. Zaman sekarang di mana sendal udah gampang, sepatu juga murah-murah yang kita bisa punya ya. Ya otomatis ini Pak. Ya kita udah pasti pakai jalan kaki ya. Terus masalahnya apa Bapak Ibu? Kok kita bisa kena diabetes? Masalah kok kenapa kok bisa kena diabetes? Ya karena memang mohon maaf Bapak Ibu, bukan melancangnya ya. Melancang karena memang setiap orang tuh kedepannya diramalkan ya. Kedepannya tuh setiap orang tuh pasti kena diabetes mellitus, pasti kena gula. Loh, bahasanya dulu nggak ada tuh yang sakit gula. Memang zaman dulu belum berkembang seperti zaman sekarang. Zaman sekarang kita bisa tahu diabetes karena kita ada pemeriksaan gula dan zaman dulu mana ada pemeriksaan gula. Itu dia. Taunya apa? Kalau tiba-tiba sakit tua, kan begitu ya. Udah lemas, udah sepuh gitu ya. Nah kalau zaman sekarang karena kita bisa punya pemeriksaan macam-macam, kita bisa tahu sakit gula nih. Alas kaki, ya pasti. Oke Bapak Ibu, terima kasih itu yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, semoga pertemuan hari ini bisa menambah pengetahuan kita dan juga bisa kita gunakan untuk mencegah keluarga kita agar kita tidak terkena diabetes mellitus ya. Dan saya akui alhamdulillah nih Bapak Ibu nih yang luar biasa tuh kenanya tuh ya yang umur segini stabil juga gulanya, terus saya lihat badannya tuh bagus-bagus ya, nggak ada yang gemuk banget. Zaman sekarang anak-anak muda aja udah gini-gini. Saya aja udah makin maju. Wah ini saya padahal menjaga ya. Ada yang teman saya yang badannya makin begini makin begini. Jadi ya tolong doakan juga kita nih yang muda-muda nih ya, terutama keluarga kita masing-masing agar jangan sampai kita terkena diabetes di usia ya. Kalau memang sejahteranya ya kena diabetes itu ya besok lah 60, 70 ya 80 gitu baru kena nggak apa-apa ya. Nah komplikasinya kayak gitu udah misalnya impoten ya, 70 tahun mau impoten yang nggak apa-apa ya. Kalau masih muda yang mana repot. Terus apa lagi tadi komplikasi macam-macam ya kan ya. Lebih enak kita kenanya di usia tua karena kalau dikena di usia muda itu lebih berisiko gitu. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan berkah buat kita dan juga keluarga kita. Pesan saya itu tadi 6 bulan ya, 6 bulan jangan sampai rutin dan yang pasti kita harus bersyukur alhamdulillah ya kita sekarang masih sehat ya, masih bisa kumpul, masih bisa jalan-jalan ya. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita tuh yang usianya lebih muda daripada kita udah pada mendahului kita. Teman-teman bapak saya itu juga begitu ya. Ngitung dia tiap hari, wah si tua serenek, bapaknya tuh ngitung begitu. Tapi alhamdulillah kita masih bisa sehat, bisa panjang umur, kita masih bisa kumpul sama keluarga, semoga bisa sehat terus ya. Keluarga kita juga bisa sehat terus. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Sampai ketemu kembali di bulan depan, insya Allah ya. Insya Allah kalau bukan saya ya nggak apa-apa. Oke. Itu itu kan sampel. Ibu bertani, kerja keras, angkat-angkat berat. Iya. Iya, kecapean itu Bu. Angkat-angkat berat itu ya, itu kayak seperti saraf kejepit itu Bu. Kalau di situ lokasinya ya. Di paling nanti dikasih obat buat sarafnya biar gak sakit, terus kasih obat nanti nyeri. Sama yang kedua yang paling penting kurangin angkat-angkat beratnya Bu. Ya, karena penyebabnya itu angkat-angkat berat, jadi sarafnya itu ketekan, otomatis dia jadi nyeri. Biasanya nyerinya tuh sampai kaki sini loh. Iya. Ya, gimana dong Bu? Pekerjaannya berat begini. Iya, harusnya dikurangi Bu. Anaknya Bu disuruh gantian Bu. Lah anaknya mikir. Waduh.
Ya udah, kerjanya jangan berat-berat. Jadikan usia kita nih, nah maksudnya usia Bapak Ibu nih ya, pekerjaan itu hanya sebagai hiburan ya. Jangan dijadikan pekerjaan seperti pada saat muda dulu. Kalau kita muda dulu nih 30-40 emang harus bekerja keras ya. Tapi kalau 60-70 udah waktu istirahat ya. Walaupun bekerja itu hanya sebagai hiburan, kumpul-kumpul ya sama teman-teman sekalian gitu. Jadi Ibu jangan terlalu dipaksa Bu ya. Obatnya nanti ini. Obatnya nanti abis ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita pengambilan obat, habis itu kita pulang. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.